langsung saja kepada hambanya Pak Stefanus Liwijaya. Waktu yang tepat, kan silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Heinz. Terima kasih Pak. Shalom. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Bapak Ibu yang selamat malam Pak. Ya, Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting Evangelist Planner malam hari ini, juga kepada teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook. Nah, Bapak Ibu adalah orang-orang yang memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera melimpahi Bapak Ibu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita dan akan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, ini adalah bagian-bagian hidup yang harus kita jalani dengan penuh sukacita. Dan saya percaya bahwa tidak ada bagian-bagian di dalam hidup yang Allah izinkan dalam hidup kita yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi saya percaya bahwa hidup Bapak Ibu dan saudara dan saya yang sudah kita taruh di tangan Allah, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu seizin Allah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang merupakan lanjutan renungan minggu yang lalu dengan tema Allah yang setia. Saya akan sedikit mereview untuk mengingatkan Bapak Ibu akan renungan minggu yang lalu secara singkat, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, ada satu kata yang mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Dan semua orang akan mengatakan kata ini, yaitu janji. Ada banyak janji-janji yang diucapkan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Baik buruknya, untung ruginya, dan hanya asal bicara saja. Dan hanya terbawa emosi dan terbawa perasaan saja. Sehingga banyak orang yang kecewa. Sehingga ada istilah janji hanya tinggallah janji. Tidak perlu peduli itu mengecewakan atau tidak. Bapak Ibu, ada banyak janji yang mengecewakan kita jika kita percaya akan janji manusia. Tetapi Bapak Ibu, ada seorang yang mengatakan janji dan tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Dia selalu menepati janjinya. Dia selalu setia akan janji-janjinya. Dia adalah Yesus. Dia adalah firman yang hidup. Firman yang telah menjadi manusia. Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman. Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Seperti dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-8. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu, itulah Yesus.
Kemudian Bapak Ibu, kata setia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu artinya adalah berpegang teguh kepada janji, patuh dan taat. Jadi dikatakan bahwa dia selalu setia. Artinya dia selalu memegang janji-janjinya. Dia selalu berpegang pada janji-janjinya. Dan dia tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu. Allah setia akan janji-janjinya. Dan kalau Allah berjanji, dia akan menepatinya. Kalau Allah berjanji, tidak mungkin mengingkari apa yang sudah dijanjikannya. Kemudian Bapak Ibu, salah satu sifat Allah yang disebut Alkitab adalah setia. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan oleh Alkitab, yang disampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara, dan saya malam hari ini. Allah itu adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Dan Allah tidak dapat mengingkari bahwa memang dirinya itu adalah Allah yang setia. Bapak Ibu, kalau Allah itu setia, karena apa Bapak Ibu? Allah itu setia karena perjanjiannya. Dan itu ditepatinya dengan luar biasa. Dan kalau Allah itu kita sebut setia, maka itu juga dapat dihubungkan dengan janji-janjinya dan dengan firman-Nya, dengan apa yang dikatakannya, dengan komitmennya terhadap umatnya. Dan tidak ada yang tidak dapat diingkari. Dan itulah yang menunjukkan kesetiaannya kepada umat. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan, dan kita akan melihat, kita akan belajar, dan kita akan men-sharingkan, kita akan merenungkan Allah yang setia di dalam 5 konteks. Yang pertama, yang telah kita pelajari tentang Allah yang setia, yaitu dalam konteks keselamatan atau kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di sini dikatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalanya, dan engkau akan mematukkan tumitnya. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan kasih karunia. Keturunannya akan meremukkan kepalanya, dan engkau akan mematukan tumitnya. Inilah janji Allah kepada manusia. Dan Allah setia akan janji. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Dan janjinya selalu digenapinya. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Nah, kapan janji Allah itu digenapi? Janji Allah ini digenapi pada saat Yesus lahir ke dalam dunia. Ada ribuan tahun lebih. Janji itu baru digenapi. Dan ada banyak keturunan. Ada banyak generasi. Kemudian akhirnya janji itu terjadi dan digenapi. Nah, yang kedua yang sudah kita pelajari tentang Allah yang setia, yaitu di dalam konteks umat Allah. Di sini kita melihat seorang sosok atau seorang tokoh yang bernama Nuh. Bapak Ibu, di sini dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 13, Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri
hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan kemudian Allah menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera. Dan Allah mendatangkan hujan lebat selama 40 hari, 40 malam. Dan selama 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar dari segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi. Serta semua manusia. Kemudian setelah air bah itu surut, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Allah. Dan kemudian Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Dan ini disampaikan di dalam Kejadian pasal 9 ayat 13. Dikatakan bahwa busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanah perjanjian antara aku dan bumi. Bapak Ibu, inilah janji Allah atas manusia dan bumi, serta segala makhluk yang hidup. Dan janji itu digenapinya sampai saat ini, Bapak Ibu. Bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan janji Allah ini, Allah genapi dalam kehidupan manusia. Kemudian Bapak Ibu, sosok yang berikutnya adalah Abraham. Janji Allah kepada Abraham terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, semua janji-janjinya ini tergenapi. Janji tentang keturunan. Abraham akhirnya mendapatkan keturunan meskipun harus menunggu kurang lebih sampai berumur kira-kira 100 tahun, yaitu Ishak. Kemudian dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Kemudian dari Yakub lahirlah 12 anak dan terus bertambah dan menjadi bangsa yang besar. Janji Allah tentang tanah perjanjian, yaitu di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga pun, yaitu tanah Kanaan, akhirnya digenapi melalui kepemimpinan Yosua. Janji Allah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 3 yang mengatakan, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji ini pun tergenapi. Dalam hal ini Alkitab berbicara tentang kedatangan Kristus. Ini berbicara mengenai berkat rohani yang akan disalurkan melalui keturunan Abraham. Dan berkat ini menunjuk kepada Injil Kristus yang ditawarkan kepada semua bangsa. Janji Allah di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13 bahwa keturunannya akan menjadi bangsa asing di dalam suatu negeri. Di sini berbicara tentang orang-orang Israel di tanah Mesir. Dan ini tergenapi. Kemudian dikatakan akan diperbudak selama 400 tahun. Inilah perbudakan yang terjadi di Mesir. Kemudian di dalam Kejadian pasal 15 ayat 14 dikatakan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Musa adalah keturunan keempat dari Abraham. Bapak Ibu, semua janji-janji Allah ini tergenapi. Meskipun dalam jangka waktu yang panjang. Dan Allah adalah Allah yang setia dan selalu memegang janji-janjinya. Allah tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Dia adalah Allah yang setia. Kemudian Bapak Ibu,
Tokoh yang lain adalah Yusuf. Bapak Ibu, janji Allah kepada Yusuf ini spesifik, yaitu melalui mimpi. Yusuf dapat mimpi dari Tuhan, dia akan diangkat menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Lebih daripada kakak-kakaknya. Bahkan lebih dari orang tuanya. Tetapi di dalam kehidupannya, Yusuf mengalami yang namanya hidup penuh dengan tantangan dan pergumulan. Dikatakan, kemudian Yusuf bukannya mendapat kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya untuk meraih mimpinya. Tetapi justru sebaliknya. Dia bukan diangkat langsung tinggi atau langsung jadi pemimpin. Tetapi sebaliknya, sepertinya dibanting ke lemah yang paling dalam. Dan justru saat itu Yusuf menjadi budak. Setelah jadi budak, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Yang sempat lebih parah lagi. Yusuf jadi budak di dalam penjara. Jadi mengalami sesuatu yang berat. Dan berat sekali di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, saya melihat kehidupan Yusuf yang selalu di backup dengan kesetiaannya kepada Allah. Terus, dan terus. Dan pada saat kairosnya Tuhan datang di dalam kehidupannya. Pada saat waktunya Tuhan datang di dalam kehidupannya. Hanya di dalam satu hari. Yusuf dari budak yang ada di dalam penjara. Tiba-tiba menjadi seorang penguasa di Mesir. Bapak Ibu, janji Allah selalu tergenapi. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Meskipun kita harus menunggu cukup lama. Jika dia tidak pernah mengingkari janji-janji. Karena dia adalah Allah yang setia. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga. Yaitu di dalam konteks umat Israel. Nah, tadi dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, mungkin Pak En boleh ditayangkan. 2 Timotius pasal 2 ayat 13, di sini mengatakan, Dua Timotius 2 pasal 2 ayat 13, di sini mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu, hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang terjadi di dalam hubungannya antara Allah dan umat Israel. Nah Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa orang Israel ini adalah umat pilihan Allah. Tetapi di dalam kesetiaannya sangatlah diragukan. Hari ini dia berkata Allah baik. Tetapi besok dia mencela Allah. Hari ini dia katakan aku bersyukur karena Allah menyediakan. Tetapi besok dia bersungut-sungut kepada Allah. Hari ini dia menyembah Allah. Tapi minggu depan, bulan depan, dia bisa berbelok. Dan kemudian dia menyembah kepada dewa-dewa lain. Kepada Baal Peor. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah kebiasaan-kebiasaan kehidupan orang Israel. Yang Bapak Ibu bisa temukan di dalam Alkitab. Tapi toh, sekalipun demikian, kalau kita baca di dalam Alkitab, kesetiaan Allah terhadap perjanjian yang diberikan bahwa Allah memilih Israel sebagai umat miliknya, Allah akan mengampuni mereka. Ketika mereka berbalik, Allah akan memulihkan mereka. Dan selalu ditepati. Di dalam sampai ke 14, dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 12 sampai ke 14, mungkin Pak En bisa tolong ditayangkan.
Ya, 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ke-11 dikatakan, mengatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasilmu, dan bila mana aku melanjutkan penyakit sampah di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, Bapak Ibu, Salomo tahu bahwa itulah umat Israel. Itulah orang-orang Israel yang hari ini menyembah Allah. Minggu depan dia berbelok dan menyembah Baal Peor, menyembah dewa-dewa asing, dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini dia bersyukur kepada Allah karena Allah menyediakan makanan. Besok dia mencela Allah. Itulah sebabnya Salomo terima hukuman daripada Allah. Itu sebabnya ketika bait Allah itu selesai dibangun, Salomo menaikkan doa kepada Allah. Tuhan, umatmu ini yang atasnya namamu disebut, kalau karena dia berdosa, kalau dia bersalah, dan kemudian Tuhan tidak memberkati mereka, Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, sehingga penyakit sampar menimpa mereka, menimpa umat. Ketika umat itu ada di sini dan berdoa, menyembah Engkau, bertobat, dan berbalik mencari wajah-Mu, Tuhan, berkatilah mereka. Itulah doa Salomo. Itulah doanya. Dan kemudian Allah menjawab, sekalipun aku menutup pintu langit, sekalipun mereka ditimpa penyakit sampar, sekalipun mereka menyimpang dari jalanku, tetapi kalau mereka bertobat, berbalik dari jalannya, kemudian memulihkan hidupnya, mencari aku, sungguh-sungguh, maka aku akan memulihkan mereka. Itulah ketetapan Allah, dan itulah bentuk kesetiaan Allah. Allah katakan, aku tidak tahan kalau umatku berdosa, kemudian berbalik, kemudian bertobat, maka aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan mereka. Dan itu kita bisa lihat di dalam sejarah orang-orang Israel. Berapa kali kita menemukan orang-orang Israel ini menyimpang dari Allah. Dan berapa kali orang-orang Israel ini menyakiti hati Allah. Tetapi setiap kali umat itu bertobat, Allah selalu mengampuni dan memulihkan mereka. Dan ini jelas. Kita bisa baca dan lihat di dalam kitab Hakim. Sehingga Allah membangkitkan hakim-hakim. Allah membangkitkan pemimpin-pemimpin orang Israel. Dikatakan ada 15 hakim. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Abimelek, Tola, Yair,
Yefta, Gilead, Ebzan, Elon, Abdon, Simson. Belum termasuk pemimpin-pemimpin orang-orang Israel. Mereka berdosa. Allah pulihkan. Mereka berbuat dosa lagi. Kemudian Allah menghukumnya, lalu bertobat. Allah ampuni dan pulihkan lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang setia. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan semua ini, tentang kesetiaan Allah terhadap umat pilihan, tentang ketetapan Allah yang seperti ini, sungguh sangat teramat luar biasa Bapak Ibu. Dan tidak ada lagi kata-kata yang dapat diucapkan untuk Allah kita. Dia adalah Allah yang setia. Nah kemudian Bapak Ibu, yang keempat, yaitu di dalam konteks umat pilihan Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang 10, mungkin Pak En bisa tolong tayangkan, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10, jadi dikatakan bahwa 1 Petrus pasal 2 ayat yang 10 mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kemudian kita baca ayat sebelumnya, Pak En, ayat 9a aja, 1 Petrus pasal 2 ayat 9a, satu ayat sebelumnya. Di situ dikatakan bahwa, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, siapakah umat pilihan Allah itu? Bapak Ibu, kitalah umat pilihan Allah itu. Yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup kita, bahkan dikatakan kita yang sudah menjadi umat pilihannya, Bapak Ibu, kita pun sama seperti orang-orang Israel yang menjadi umat miliknya. Bapak Ibu, kalau kita ukur, kalau kita hitung, Bapak Ibu, sudah berapa banyak kita menukarkan Allah kita? Sudah berapa banyak kita di dalam hidup kita meragukan Allah kita? Sudah berapa kali kita tidak percaya kepada Allah kita? Ketika kita menghadapi badai tofan di dalam hidup kita. Tapi toh, Bapak Ibu, ketika kita datang, kita mengakui segala kesalahan kita, kita datang dan kita mengakui segala dosa-dosa kita datang dan bertobat dan memohon pengampunan, maka tangannya selalu terbuka dan terulur untuk menerima kita, untuk memeluk kita dengan kehangatan kasih-Nya dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita dan segala dosa-dosa kita dan memulihkan kita. Bapak Ibu, itulah hebatnya Allah kita. Kalau manusia secara hukum ketika kita berbuat salah, mungkin dia bilang, tiada maaf bagimu. Atau lebih keras lagi, tidak ada ampun buat kamu. Suami istri ketika suami berbuat salah, atau istri berbuat salah, mungkin bisa saja berkata, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Dan bahkan ada orang yang berkata, sampai mati pun, sampai 7 turunan pun dia bilang, aku tidak akan lupa apa yang telah kau perbuat padaku. Itulah manusia. Tetapi Allah tidaklah demikian. Tetapi Allah berkata, ketika kita menyembah
dan menyembah Allah. Ketika kita menyakiti Allah, kemudian kita minta ampun, kita memohon pengampunan, dan Allah mengampuni. Karena apa, saudara? Karena Allah itu setia. Sekalipun umatnya tidak setia, Allah tidak bisa tidak setia. Karena Allah sudah bikin ketetapannya untuk tetap setia. Allah rindu semua umatnya percaya. Allah rindu semua umatnya terselamatkan. Allah rindu semua umatnya dipulihkan. Dan tidak ada satupun dari manusia yang kemudian tidak terselamat. Kesetiaan Allah terhadap janjinya itu luar biasa. Kalau Allah berjanji, itu ya dan amin, Bapak Ibu. Kesetiaan Allah itu didasarkan karena mengasihi Bapak Ibu. Karena didasari oleh kasih. Nah, Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, Bapak Ibu nanti bisa baca. Ini perikop tentang anak yang hilang. Satu perumpamaan yang bagus tentang kasih Bapak. Dan saya sudah sampaikan ini dalam tema kasih tak bersyarat. Bapak Ibu boleh kemudian nanti mendengarkan kembali melalui link yang sudah Pak Hen sediakan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ceritanya. Dikatakan ada 2 orang anak. Kemudian yang bungsu datang kepada bapaknya, meminta warisan. Lalu pergi, berfoya-foya, dan habislah semua harta warisannya itu. Dan akhirnya, dia bekerja untuk menjaga babi. Lalu, dia ingin mengisi perutnya dengan ampas babi. Tapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 17 ini dikatakan, lalu menyadari keadaan hidupnya ini. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, Bapak Ibu, menurut adat Yahudi, ada 3 pilihan, ada 3 perlakuan terhadap anak ini ketika dia kembali kepada bapaknya. Yang pertama, anak ini harus mati. Karena ketika anak ini balik lagi, dia harus dihukum mati. Karena anak ini adalah anak yang kurang ajar dan meminta warisan sebelum orang tuanya mati. Yang kedua, tidak perlu mati, tapi cukup diusir saja. Yang ketiga, itu diterima, tetapi tidak dianggap sebagai anak. Di dalam ayat tadi dikatakan, anak itu menyadari perbuatannya. Bapak Ibu, satu penghiburan buat kita. Seberapa dalam keadaannya, seberapa dosanya, seberapa besar dosanya. Sekalipun anak itu lari meninggalkan Allah, jauh meninggalkan Allah. Dalam bahasa umumnya adalah murtad. Kalaupun dia murtad, sekalipun dia murtad, dia meninggalkan Allah, meninggalkan imannya kepada Allah. Bapak Ibu, kalau orang itu sudah menjadi anak, pernah lahir baru, pernah terima Yesus sebagai juru selamat, ada roh Allah, ada Roh Kudus, suatu saat dia akan menyadari keadaan. Bapak Ibu dan saudara semuanya, akhirnya anak bungsu ini menyadari keadaannya. Pada saat mengalami kelaparan, dan dia menyadari bahwa di rumah bapakku ada banyak makanan. Lalu dia berkata, aku akan pergi ke rumah bapakku dan berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Jadikan aku anak upahan Bapak.
Bapak Ibu, anak ini kenal sekali si bapaknya. Dia tahu akan bapaknya. Dia tahu bapaknya tidak mungkin tidak menerimanya. Dan pasti menerimanya. Lalu dia pulang ke rumah bapaknya. Nah Bapak Ibu, bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa kenal bapaknya? Bagaimana dia bisa tahu sifat bapaknya? Bagaimana dia tahu akan kasih bapaknya? Karena sebelum dia pergi, dia meninggalkan bapaknya. Ada hubungan antara bapak dan anak. Sehingga anak ini bisa mengenal sifat bapaknya. Anak ini bisa mengenal kasih bapaknya. Anak ini bisa mengenal, tahu banyak akan bapaknya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah kita sudah bergaul karib dengan Allah? Apakah saat ini kita tahu akan sifat-sifat Allah? Apakah kita tahu akan berapa besarnya kasih Allah kepada Bapak Ibu? Apakah kita tahu betapa besarnya kasihnya buat Bapak Ibu? Apakah kita tahu dan kenal dia? Dan mengenal dia? Bapak Ibu, di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 3, mungkin Bayan bisa tolong tampilkan. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Allah tidak sabar saat dia mau menyatakan kasihnya kepada anaknya yang bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu dalam bagi Allah. Ketika kita datang mengakui segala kesalahan dan dosa kita kepada Dia. Dia adalah Allah yang setia. Nah Bapak Ibu, yang kelima, yaitu dalam konteks kehidupan masa kini. Dalam kehidupan saat ini. Bapak Ibu, di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 11, di sini dikatakan, ya, kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 11. Di sini mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan itu terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangannya yang kuat dan menebus engkau dari tanah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Kemudian ayat ke-9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Kemudian ayat ke-10 dikatakan, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan
dan peraturan yang kusampaikan kepada pada hari ini untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk setia kita harus tahu bahwa Allah itu setia. Untuk setia, untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang menghadapi badai kehidupan. Untuk setiap saudara, untuk setiap Bapak Ibu yang hari ini sedang kecewa karena karena dikhianati orang. Untuk setiap suami atau istri yang saat ini sedang dikhianati oleh pasangannya. Bapak Ibu, di dalam hidup ini ada banyak hal. Dan kadang-kala mengejutkan kita. Menyakitkan kita. Dan membuat kita tidak bisa menerimanya. Tapi satu yang harus kita ingat. Kita punya Allah yang setia. Bapak Ibu, karena Dia Allah yang setia, maka Dia memegang perjanjiannya. Maka Dia memegang perjanjian kasih setia terhadap orang-orang yang mengasihi dan berpegang kepada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi kepada orang yang membenci Dia, yang meninggalkan Dia, yang tidak peduli dengan Dia, Dia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci Dia. Dia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Artinya apa? Artinya kalau orang itu tidak mau ditolong, kalau orang itu tidak mau ditegur dan tidak peduli dengan Allah, maka orang itu tidak akan mendapatkan perlindungan. Tidak akan mendapatkan pertolongan Allah di dalam hidup. Dan orang itu akan hancur dan binasa. Oleh karena keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat. Dan dunia yang semakin hari semakin gelap dan menuju kepada kehancuran. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang mengejutkan kita. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita punya Allah yang setia. Bapak Ibu, Allah yang setia di dalam bahasa Ibrani ini dikatakan Jehovah Haneeman. Jehovah Haneeman. Yang artinya Dia Allah yang begitu setia. Dia Allah yang begitu bisa diandalkan. Dia Allah yang begitu bisa dipercaya. Karena Dia tidak pernah meleset dari segala sesuatu yang Dia janjikan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mencatat Haneeman ini berasal dari kata aman yang juga berarti teguh. Dari situ keluar kata amin yang berarti yakin. Kemudian dari akar kata yang sama lahir kata emunah yang berarti iman. Adapun Haneeman berarti setia atau faithful. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa dan kita berkata amin, yang sebenarnya dalam kata Ibrani itu berarti saya percaya, saya yakin, dan saya aman. Karena yang berjanji pasti tidak akan mengingkari. Jadi waktu kita berdoa dan kita bilang amin, artinya saya tidak bimbang. Jadi kalau kita bilang amin, tapi timbul pertanyaan, betul enggak ya Allah bisa menolong? Ketika kita bilang Allah kita Allah yang menyembuhkan, amin. Kemudian timbul pertanyaan, betul enggak ya Allah kita Allah yang bisa menyembuhkan? Bapak Ibu, Allah kita pasti bisa menolong dan bisa menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Kemudian dari akar kata yang sama, ini keluar kata emunah
yang berarti iman. Nah, Bapak Ibu, jadi aman, amin, iman adalah 3 kata Ibrani yang tidak pernah bisa dipisahkan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu bilang amin, karena Bapak Ibu beriman, dan Bapak Ibu pasti aman. Emuna artinya adalah iman. Jadi hane eman artinya setia. Dan di dalam bahasa Inggrisnya adalah faithful. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang setia. Dan ini adalah satu statement yang tidak bisa dibantah. Ini adalah bentuk kesetiaan daripada Allah. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, Allah yang setia, tetap Allah yang setia. Meskipun masalah itu tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kala masalah itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Tetapi kesetiaan Allah akan senantiasa berjanji untuk selalu memberikan yang terbaik buat kita. Karena itu tidak ada alasan untuk kita dan berkata, kalau Allah itu baik, kenapa hidupku seperti ini? Tidak ada alasan untuk kita berkata, kalau Allah itu baik, kenapa hidupku seperti ini? Karena itu tidak ada alasan lagi buat kita berkata, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa aku dilahirkan cacat? Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia bertanggung jawab untuk apa yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah memberikan dan melakukan yang terbaik buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, Lain bisa tolong, Roma 8 pasal 8 ayat 28 mengatakan, ya, Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kesetiaan Allah, ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, kesetiaan Allah tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan manusia. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya manusia bisa gagal, tetapi Dia tetap Allah yang setia. Manusia bisa memberontak, tetapi Dia tetap Allah yang setia. Manusia bisa meninggalkan Dia, bahkan menyangkal Dia, tetapi Dia tetap Allah yang setia. Kesetiaan Allah tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Dia tetap setia. Kemudian yang kedua, kesetiaan Allah tidak dapat dibatalkan dengan ketidaksetiaan manusia. Allah tidak dapat dibatalkan dengan kesetiaan manusia, bahkan dengan kegagalan manusia. Artinya apa? Ketika manusia gagal, Daud pernah gagal, Musa pernah gagal, Abraham pernah gagal, tetapi Allah tidak pernah gagal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan pernah menghukum diri sendiri dan berkata, saya ini sudah gagal. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Bapak Ibu harus bangkit. Tidak ada alasan untuk Bapak Ibu menangisi keadaan. Tidak ada alasan Bapak Ibu untuk
kecewa. Tidak ada alasan Bapak Ibu untuk berkata, saya seorang diri dan berkata saya gagal. Tidak untuk semua itu Bapak Ibu. Dan ini saatnya Bapak Ibu untuk berkata, saya masih punya Allah yang setia di balik kegagalan saya. Saya masih punya Allah yang setia di balik semua kecewaan saya. Saya masih punya Allah yang setia di balik semua keadaan yang menghimpit saya. Dan Allah sanggup memulihkan hidup saya. Allah sanggup memakai hidup saya. Allah tetap mengampuni hidup saya dan menjadikan hidup saya berharga. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kesetiaan Allah dibuktikan dengan buah-buah pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Artinya dia Allah yang setia. Dia sembuhkan segala penyakit. Karena dia Allah yang setia. Yang pulihkan keadaan ekonomi kita. Karena dia Allah yang setia. Dia ampuni segala dosa kita. Yang harus Bapak perbuat apa? Percaya dan berserah dan beriman kepadanya. Kemudian yang keempat, kesetiaan Allah mengandung janji atau perjanjian yang kekal bagi keturunan kita. Artinya apa? Artinya cucu kita akan dipelihara. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, ya minta ditampilkan. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Alkitab berkata, orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan, Bapak Ibu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan Bapak Ibu, kesetiaan Allah akan senantiasa berjanji untuk memberikan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu adalah orang yang kecewa karena berbagai persoalan hidup. Mungkin Bapak Ibu adalah orang-orang yang sedang goyah karena doa-doa Bapak Ibu yang belum terjawab. Mungkin Bapak Ibu adalah orang-orang yang sedang bingung karena merasa, kenapa hidup ini sekeras ini? Kenapa hidup ini seberat ini? Tetapi Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu, dia tetap Allah yang setia. Justru di tengah-tengah segala sesuatu, dia buktikan bahwa orang-orang yang berharap kepada Allah tidak pernah ditinggalkan. Makanya Alkitab dengan tegas mengatakan, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan, atau dikatakan orang yang berharap kepada Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik atau perintahnya, atau dia tidak akan dikecewakan. Bapak Ibu, karena dia adalah Allah yang setia. Apa berkat yang akan kita terima? Ada beberapa berkat yang akan kita terima. Yang pertama, dia fokus pada melatih kita dan mendidik kita. Artinya apa? Sebagai Allah yang setia, dia bukan cuma memberkati kita, memberkati kehidupan kita.
Tetapi fokus utamanya adalah dia mau melatih kita dan mau mendidik kita. Bapak Ibu, ketika kita salah, ketika kita berdosa, ketika kita tidak hidup benar, lalu kita minta diberkati, maka Bapak Ibu, kita jadi orang yang tidak tahu diri. Kita jadi orang yang hidup di dalam kepicikan. Tapi Bapak Ibu, Dia adalah Allah yang mau melatih kita. Dia Allah yang mau memproses itu. Dia Allah yang mau membentuk kita. Supaya kita terlepas dari pengaruh-pengaruh dan dosa-dosa dan dari ikatan-ikatan daging. Sehingga kita dapat berkata, aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kemudian yang kedua, dia mau kita tidak lagi melakukan dia. Bapak Ibu, orang benar hidup oleh iman. Orang lain boleh bermegah dengan prestasinya. Orang lain boleh bermegah dengan kekayaan. Tetapi kita bermegah di dalam Allah yang berjanji dan tidak akan pernah mengingkari janji. Yang ketiga, dia rindu untuk kita bersandar sepenuhnya kepada dia. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu? Semakin kita bersandar kepada dia, maka hidup kita akan semakin tenang. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang bersandar kepada Allah akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kenapa kita harus pusing dengan segala macam persoalan? Ulangan 29 ayat 29a mengatakan, Ulangan pasal 29 ayat 29a mengatakan, kita akan baca. Ulangan 29 ayat 29a mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya yang kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami, kita serahkan kepada Tuhan. Yang kita tidak dapat lakukan, yang kita tidak mampu untuk melakukannya, yang tidak kuat untuk kita lakukan, hal-hal yang tidak kita mengerti, kita serahkan kepada Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melewatinya. Kemudian yang keempat, dia mempersiapkan kita untuk hidup senantiasa di dalam iman. Karena orang-orang yang hidup di dalam iman akan bertumbuh di dalam anugerah dan akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup. Kemudian Bapak Ibu, apa bukti kesetiaan Allah dalam hidup kita? Bukti kesetiaan Allah, dia mengasihi serta menerima kita meskipun kita belum mengenal dia. Dia mati buat kita. Bukan kita hebat. Dia memanggil kita bukan berarti kita sempurna. Tetapi Allah menerima kita di tengah-tengah kekurangan kita. Karena Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Orang berdosa yang memanggil nama Allah. Orang berdosa yang menyebut nama Allah. Orang berdosa yang memohon belas kasihan Allah. Dan mendapat anugerah, pertolongan, mukjizat, kuasa pengampunan akan dosa-dosanya. Yang kedua, dia tetap mengerjakan mukjizat meskipun berkali-kali kita mengecewakan dia. Nah, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, meskipun berkali-kali kita mengecewakan Allah, tetapi ketika kita berdoa dan
meminta ampun, datang kepada Allah, percaya dan yakin bahwa mujizat pasti ada, pertolongan masih ada. Ketika semua pintu sudah tertutup dan tidak ada lagi jalan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu panik dan kecewa. Masih ada pintu surga yang terbuka buat Bapak Ibu, saudara dan saya, untuk menjawab doa-doa kita. Dan izinkan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu, mujizat itu masih ada di dalam kehidupan ini. Izinkan saya Bapak Ibu, mujizat itu masih ada untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang tersesat, dan untuk orang-orang yang hatinya tulus. Kemudian yang ketiga, dia tetap menyertai kita bahkan ketika semua meninggalkan kita. Artinya apa? Artinya masih ada Allah yang setia yang menyertai kita. Karena itu tidak usah kecewa dan berkata, di mana Allah? Di mana Allah? Allah berkata, aku di sini dan selalu bersama-sama denganmu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dia tetap menyediakan jalan surga meskipun seringkali pikiran kita masih terikat dengan hal-hal duniawi. Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita tahu anugerahnya. Anugerahnya melimpah di dalam hidup kita. Dan ketika kita terus berjalan di jalannya, maka pintu surga terbuka buat kita yang percaya. Bapak Ibu, ketika hal-hal dunia masih mengganggu Bapak Ibu, mungkin sakit penyakit, mungkin beban berat, ada dalam kesulitan, ada di dalam kebingungan, ada di dalam kepanikan, dan mulai tidak yakin Allah itu ada. Malam hari ini, saya mau ingatkan lagi, bahwa Allah ada bersama kita, bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena dia adalah Allah yang setia. Mungkin sampai di sini Pak Hin renungannya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau yang menanyakan.